Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung baik melalui Zoom maupun juga live stream yang sudah bersama-sama dengan kami pada saat ini. Kita bersyukur kesempatan indah untuk kembali mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita dan mungkin ada acara diskusi juga yang akan kita laksanakan setelah kita membaca pelajaran kita pada saat ini. Baik seperti biasa kita akan mendengarkan sebuah lagu dan sesudah itu doa buka kita pada saat ini akan setelah lagu tersebut akan dibawakan oleh ibu saya, Ibu Neti Rantung Hendrik. Silakan, Dek. Baik, terima kasih. Saya percaya dari lagu yang dibawakan oleh pemuda Advent dari Bogor yang sudah membawakan satu lagu pujian. Mari kita masuk dalam acara doa kita yang akan dibawakan oleh ibu saya, Ibu Neti Hendrik Rantung. Ibu Neti Rantung, silakan, Mam. Baik, marilah kita sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bersemayam dalam tahta kerajaan surga, Tuhan yang sangat mengasihi kami, Tuhan yang kami sembah siang dan malam. Untuk itu ya Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini untuk berbakti bersama-sama dengan jemaat Fisdak di New Jersey. Kiranya Tuhan akan memberkati perbaktian kami pada saat ini malam di Amerika dan pagi hari di Indonesia dan di tempat-tempat yang lain dalam waktu yang agak berbeda, namun kami bersatu di dalam kasih kemurahan Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu menyerahkan segenap kehidupan kami untuk dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Berikan kami pengertian akan firman-Mu yang kami akan pelajari, yang akan dibawakan oleh anak kami, Pendeta Stephen Rantung. Kiranya Tuhan akan memberkatinya dan berikan Roh Kudus-Mu menuntun
hati dan pikirannya. Demikian juga kami mendapat tuntunan Roh Kudus untuk dapat mempunyai pengertian yang jelas akan firman Tuhan. Dan kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih dapat mendengarkan lagu puji-pujian tadi yang dibawakan oleh pemuda di Bogor. Kiranya Tuhan akan memberkati kami setiap hari kami berada di dalam tangan pimpinan perlindungan Tuhan. Kami mendoakan juga perjalanan dari Eti Sumanti dalam perjalanan kembali ke New Jersey dari California. Kiranya Tuhan lindungi, jauhkan daripada segala mara bahaya dan celaka. Tuhan berkati akan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan berikan Tuhan menjamah mereka dan berikan kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sedia mendengar dan menjawab doa-doa kami. Kami persembahkan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Ya, baik, terima kasih banyak pada ibu saya, Ibu Neti Rantung Hendriks yang sudah membawakan doa buka kita. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan melihat pelajaran sekolah sahabat kita yang akan saya bagikan pada saat ini ya. Kita akan membaca dulu apa yang dituliskan oleh penulis pelajaran kita, dan pada saat ini kita akan melihat bagaimana kita menemukan, judul pada pelajaran kita pada saat ini adalah menemukan harga diri sejati. Pada saat ini judul ini diberikan menemukan harga diri yang sejati, true ya, yang benar. Berarti ada yang tidak benar. Kalau ada yang sejati, berarti ada yang palsu ya. Jadi kita nanti akan melihat bagaimana di dalam dunia saat ini juga bagaimana harga diri yang palsu, yang tidak sejati, yang tidak benar itu telah ditawarkan kepada umat manusia. Tetapi mari kita lihat apa yang terjadi pertama-tama dalam kisah kita sepanjang minggu ini tentang apa yang terjadi kepada Yusuf. Dia memiliki apa ya? Pergumulan ya. Dia memiliki pergumulan. Ayahnya yang tentu saja jauh lebih baik ya. Ayahnya walaupun tidak sempurna adalah orang yang baik, tetapi kakak-kakaknya, keluarganya tidak baik. Kita lihat ya, kecemburuan ada pada mereka. Ayahnya mengasihi Yusuf, kakak-kakaknya itu tidak mencintai dia. Lalu kita melihat bagaimana ayahnya memperhatikan, kakak-kakaknya justru menjual dia. Jadi apa yang akan terjadi ya dalam satu keluarga di mana ada nilai-nilai yang kontras yang sedang terjadi, dan apa kira-kira hasil yang akan didapat atau diperoleh daripada seorang anak atau adik di dalam keluarga pada saat mereka melihat ada nilai-nilai kontras yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Jadi mari kita lihat bagaimana dalam kisah Yusuf ini dia menemukan harga dirinya yang sejati, dan itulah judul pelajaran kita, Finding True Self-Worth, yang akan menjadi pembahasan kita pada saat ini. Mari kita mulai dengan pelajaran kita. Dikatakan jika Yusuf telah menyimpan dalam hati pengharapan apapun untuk melarikan diri dan menemukan jalan pulang, itu telah dihancurkan. Harapan-harapan itu dihancurkan saat dia mencapai Mesir. Kenapa? Karena di Mesir itu Yusuf dijual kembali oleh para pembeli budak ya. Orang-orang Midian atau Amalek yang membeli dari kakak-kakak Yusuf, kemudian menjual Yusuf ke rumah tangga yang terkemuka. Ya, Kejadian 39 ayat 1 memberitahu kita bahwa Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, ya, kepala kepolisian dengan kata lain ya, membeli dia dari tangan orang Ismail yang membawa dia ke situ. Jadi pada saat inilah kita lihat tiba-tiba sang pemuda itu didorong ke bahasa dan budaya baru yang aneh. Ya, budaya baru yang aneh atau yang berubah daripada apa yang sebelumnya dia miliki. Keluarga dan hubungan karib kita sangat penting dalam pengembangan harga diri kita. Yusuf telah tumbuh dengan percaya bahwa dia adalah sesuatu yang istimewa. Kenapa? Karena dia adalah putra tertua dari istri yang paling dicintai oleh ayahnya. Ya, Kejadian 29 ayat 18. Dia jelas merupakan kesayangan ayahnya dan satu-satunya dengan mantel indah yang berwarna-warni yang telah diberikan oleh ayahnya. Kita bisa baca itu dalam Kejadian 37 ayat 3 sampai 4. Jadi dia
memiliki harga diri yang memang mengembang, yang terangkat. Di rumah dialah boleh dikatakan dalam tanda kutip raja. Ya, boleh ada yang mungkin dalam bahasa manusia sekarang katakan mungkin dialah yang dimanjakan. Tapi apa yang terjadi sekarang setelah dia dijual di Mesir? Sekarang dia adalah seorang budak. Seseorang yang bisa dibeli atau dijual sesuka hati atau diperlakukan sesuka hati. Lihatlah seberapa cepat seluruh keadaannya berubah. Lihatlah betapa cepatnya kehidupannya tampaknya telah menghidupkannya, ya. Kehidupan telah menghidupkannya. Sesungguhnya Yusuf belajar pelajaran yang kita semua harus pelajari. Apa itu? Yaitu jika kita bergantung pada orang lain untuk memberitahu kita apa nilai kita, apa harga kita, maka kita akan berada dalam perjalanan yang sulit dan sangat bingung. Karena tidak semua orang akan menghargai siapa diri kita atau seperti apa diri kita itu. Nanti kita akan lihat ya. Jadi itulah saya ingin kita tekankan ini ya. Kita jangan bergantung kepada orang lain, bahkan terus terang saja nanti kita akan pelajari, termasuk orang tua kita, termasuk anggota keluarga kita. Jangan hanya bergantung kepada apa yang mereka katakan tentang nilai kita, karena pada saat kita keluar dari rumah, kita akan menghadapi satu kehidupan yang berbeda daripada apa yang terdapat di dalam rumah tangga kita masing-masing. Jadi hati-hati kita, baik sebagai orang tua ataupun sebagai anak muda yang masih hidup, ataupun anak-anak yang masih hidup dengan orang tua. Kenapa? Kita jangan bergantung kepada manusia. Karena kita akan lihat ada perbedaan apa yang dikatakan oleh anggota keluarga kita dan apa yang akan terjadi di luar sana. Ya, di luar sana ya. Karena tidak semua orang akan menghargai siapa diri kita atau seperti apa diri kita. Sebaliknya, kita perlu menemukan harga diri kita dalam apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Bagaimana Allah melihat kita dan bukan dalam peran yang kita miliki saat ini. Bagaimana Allah melihat kita masing-masing? Ini ayat yang sangat penting. Nanti saya akan ulangi Yesaya 43 ayat 1 ya. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jadi bukan hanya kita ini kepunyaan ayah dan ibu kita, terutama dari segala sesuatunya, kita adalah kepunyaan Allah. Allah yang mengenal kita, Allah yang mengetahui siapa kita, memanggil kita, dan kita adalah kepunyaannya. Maliaki 3:17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya, yang melayani anaknya, yang melayani dia. Jadi Tuhan menyayangi kita. Jadi itulah penilaian Tuhan yang penting ya. Iya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Itulah yang Tuhan menilai Yesus Kristus ya, dan ditulis dalam Yesaya 1 ayat 2. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Bagi manusia, umat-umat Kristen ataupun umat-umat manusia saat itu seringkali masih menjadi pelayan-pelayan atau hamba. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Roma 8:14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak Allah. Itulah harga diri kita, bukan karena hubungan kita dengan jenderal ini, dengan jenderal itu, dengan pimpinan ini atau pimpinan itu. Hubungan kita yang menentukan harga diri kita adalah anak Allah. Ya, kita adalah anak Allah. 1 Yohanes 3:12. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Allah melihat, pelajaran kita katakan, Allah melihat masing-masing kita dengan kacamata yang diwarnai dengan anugerah. Dia melihat potensi, keindahan, dan talenta yang bahkan tidak bisa kita bayangkan. Ya, kita saat ini mungkin berbeda dengan apa yang akan terjadi nantinya. Allah tahu apa yang akan terjadi dengan kita.
ya nantinya. Dan Allah melihat potensi tersebut. Jadi keadaan kita saat ini itu bukanlah akhir dari perjalanan kehidupan kita. Ada hal-hal yang saat ini mungkin Anda disepelekan orang, kita tidak diketahui orang, tapi Anda tahu Allah mengetahui potensi, keindahan, talenta yang tidak kita bisa bayangkan sekarang. Tapi pada akhirnya Allah atau Dia bersedia mati untuk kita sehingga kita bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi apa ketika kita diciptakan. Meskipun menunjukkan kepada kita keberdosaan kita dan harga yang harus dibayar untuk menebus kita darinya. Salib juga menunjukkan kepada kita harga dan nilai kita yang sangat besar kepada Allah. Terlepas dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita, ataupun bahkan apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Allah mengasihi kita dan berupaya untuk menebus kita bukan hanya dari kuasa dosa sekarang, tetapi dari kematian kekal yang dosa bawa. Maka pertanyaan kuncinya selalu sama. Bagaimana kita menanggapi realitas kasih Allah sebagai di mana diungkapkan dalam Yesus Kristus? Jadi kita yang masih berdosa sekalipun, Tuhan telah mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita dan Dia bahkan rela mati ya di dalam dalam dunia ini, dengan kata lain, untuk menebus kita yang tidak layak. Pertanyaannya bagi kita, ada banyak kelompok atau individu yang memberitahu kita untuk mencintai diri kita apa adanya dan menerima diri kita sendiri tanpa apa? Tanpa kritis, tanpa berpikir secara kritis. Jadi kita harus apa? Cintai diri kita, go for it. Apa kamu lakukan apa saja dan lain sebagainya. Kamu pasti berhasil, kamu pasti oke, dan lain sebagainya. Tapi kita melupakan realitas. Jadi kita harus berhati-hati dengan kelompok atau individu yang memberitahu kita untuk mencintai diri kita apa adanya dan menerima diri kita sendiri tanpa kritis, tanpa kritik ya. Mengapa hal ini benar-benar penipuan diri sendiri? Mengapa penting mengapa penting bahwa nilai kita datang dari luar diri kita dan dari Dia yang menciptakan kita dan mengetahui potensi sejati kita. Nah, inilah ya. Kita berada ya seperti yang saya pernah khotbahkan 2 Sabat yang lalu ya. Kita berada di dalam dunia di mana segala potensi-potensi itulah yang ingin dikembangkan. Dan ini tidak ada salahnya. Allah tahu potensi kita masing-masing. Tuhan sudah berfirman, saya tidak perlu lagi sering saya katakan bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita kesempatan untuk melakukan pekerjaan baik. Dia ingin agar kita menunjukkan potensi kita. Apa yang dapat Dia lakukan di dalam kita, di dalam dunia ini. Kita masing-masing memiliki potensi. Kita dipanggil untuk memenuhi potensi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Aku akan menyertai kamu. Ya, Rohku akan kuberikan. Aku ingin agar kamu dapat memberitakan Injil, menyatakan tentang kasih Allah dan lain sebagainya. Itulah yang Allah kehendaki, adanya potensi. Tetapi dunia menawarkan hal-hal yang berbeda ya daripada bagaimana caranya kita mencapai potensi tersebut. Kita semua tahu dunia menginginkan kita menjadi somebody. Kita harus menjadi somebody dan Tuhan ingin kita juga jadi somebody. Tidak heran dari sudut pandang dunia ya, ada seorang seperti saya khotbah saya itu lalu ya, V.S. Naipaul ya, seorang pemenang hadiah Nobel yang juga dari berbangsaan Inggris, tapi dia tentu saja dari Asia ya, atau dari Asia Selatan ya, dari India mungkin ya. Dia katakan apa ya? Seperti khotbah saya 2 Sabat lalu dan sering saya juga tampilkan kutipannya ini. Dia katakan apa? Inilah keadaan dunia. The world is what it is. Orang-orang yang bukan apa-apa, yang membiarkan diri mereka tidak menjadi apa-apa, tidak memiliki tempat di dalamnya. Jadi kita harus menjadi apa? Memiliki potensi yang harus dikembangkan. Kita semua harus dapat menjadi apa? Memiliki kontribusi yang dapat kita apa? Miliki. Dan ini tentu saja juga kehendak Tuhan bagi kita, tapi juga kehendak dunia. Dan cara untuk mencapai itu yang berbeda. Ya. Tetapi masing-masing kita, ya, baik kita orang rohani maupun tidak rohani, kita semua percaya adanya potensi yang harus kita kembangkan. Itulah sebabnya khotbah saya waktu lalu saya katakan kita semua ini dapat memiliki satu ketakutan yang disebut dengan istilah atasagorafobia. Apa itu atasagorafobia? Artinya the fear of being forgotten or
ignored. Jadi satu ketakutan, aduh jangan sampai kita dilupakan. Jadi kamu mungkin bukan dilupakan oleh orang dunia ya. Jadi kita jangan sampai anggota keluarga saya melupakan saya atau tidak memperhatikan saya lagi. Kita semua memiliki ya. Semua orang jangan-jangan saya tidak lagi memiliki arti di dalam dunia ini. Saya takut kalau sampai orang lupa ini Anda siapa ya? Ini bapak siapa namanya? Kita ketakutan kita ya. I'm sorry, who you are? Who are you? Ya kita takut ya. Jangan sampai orang-orang pikir siapa ini nggak terkenal dan lain sebagainya. Jadi itulah sebabnya kita mengembangkan apa yang dikenal dengan pembahasan kita. Kita harus memiliki jati diri supaya orang kenal kita, orang mengingat kita. Kita tidak dilupakan ya. Jangan sampai kita menghindar penyakit atasagorafobia. Dan itulah sebabnya kita dapat hubungkan dengan pelajaran nilai sejati atau harga diri sejati kita pada malam hari ini ya. Nah, pelajaran kita menyatakan berbicara tentang harga diri, dan seperti biasa ya saya suka untuk melihat dari kamus atau diksionari arti daripada harga diri atau self worth. Itu adalah penilaian atau nilai diri kita sendiri sebagai satu pribadi, harga diri atau kehormatan diri kita. Ya, itu artinya arti kamus tentang harga diri atau self worth. Harga diri itu mencakup keyakinan tentang diri kita sendiri. Misalnya kita dapat memiliki harga diri yang rendah saat kita berkata, aduh saya tidak ada yang cinta, tidak ada yang sayang saya, tidak ada yang kenal saya. Atau ada yang katakan, oh I'm worth it, oh saya layak, saya dicintai. Itu dapat apa? Itu keyakinan yang kita miliki. Oh saya ini dicintai banyak orang. Oh, atau kita katakan, oh saya tidak ada yang mencintai saya. Itu keyakinan kita atau keadaan emosional kita. Harga diri itu bukan hanya keyakinan, tetapi juga keadaan emosional seperti apa? Kita merasa cukup dengan, oh saya berhasil. Atau kita merasa putus asa, saya belum jadi apa-apa. Atau kita bangga dengan pencapaian kita. Atau kita merasa malu, aduh nggak ada yang saya dapat hasilkan. Jadi ide dalam tanda kutip ya, idenya itu adalah apa ya? Tentang harga diri ini penting untuk menghargai atau memikirkan diri sendiri. Karena berfungsi katanya ya, sebagai motivasi yang memungkinkan orang untuk masing-masing kita dimotivasi untuk mengeksplorasi potensi penuh kita. Jadi penting ini harga diri. Setiap orang harus memiliki katanya ya, harus memiliki harga diri. Bukan katanya, tapi memang itulah keadaan kita sebagai manusia. Bahkan kita yang belajar sedikit psikologi ya, sering kita mendengar di SMA atau apa ya tentang hierarki daripada Abraham Maslow. Dikatakan yang paling mendasar itu adalah kebutuhan apa? Biologis atau physiological kita. Makan, minum, tidur. Itulah basic need kita. Yang masih kemudian di atasnya sedikit setelah kita memenuhi. Kalau yang penting kita sudah bisa makan, minum. Kalau kita sudah bisa memenuhi, kita naik lagi. Sesudah makan dan minum kita bisa penuhi, tidur kita memiliki safety, keamanan. Apa itu ya? Ya mudah-mudahan kita bisa sehat. Ya. Orang yang kembang Senin Kamis untuk memenuhi makanan mereka itu nggak berpikir tentang kesehatan. Yang penting saya bisa makan. Tapi kalau itu bisa dipenuhi, naiklah tingkatannya. Naik tingkatan apa? Itu kesehatan, bisa tabung uang yang penting. Tapi itu masih di apa ya? Basic needs. Jadi masih mereka belum memikirkan tingkatan yang lebih naik katanya ya, menurut Abraham Maslow ini ya. Tingkatan berikutnya itu adalah sekarang kita apa? Setelah kita bisa makan minum, nggak ada lagi masalah dengan itu, ada sedikit tabungan. Sekarang saya butuh, menurut Abraham ini pandangan hierarki ini ya, katakan apa? Oh saya butuh untuk dihargai ya, memiliki hubungan dekat dengan anggota keluarga saya, koneksi dengan keluarga. Itulah masuk kita ke psychological needs, kebutuhan psikologis. Lalu sesudah itu apa? Sesudah kita memiliki sahabat, ya tidak cukup kita hanya punya sahabat. Sekarang bagaimana sahabat itu memiliki penilaian yang bagus terhadap kita. Itulah naik lagi dari love and belonging, naik lagi ke esteem. Kita mulai di respect, status kita sudah naik, sahabat kita semakin banyak, mungkin lebih banyak orang yang suka kita punya status di Facebook mungkin ya. Status kita tadinya yang nggak peduli status di Facebook, siapa yang mau peduli status Facebook, lagi cuma perlu cari makan, cari tempat tinggal ya. Tapi lama-lama ya sudah mulai berhasil ya. Wah, kira-kira siapa ini yang mulai lihat-lihat status kita, respect kita dapati, status mulai naik, terangkat, recognition, kekuatan. Jadi kita mulai mendapatkan self esteem, harga diri.
Lalu yang paling tinggi adalah self fulfillment. Kalau kita sudah cukup, waduh, pendidikan sudah ada, sudah mulai dikenal, orang-orang sudah like, yang nonton saya punya ini dan lain sebagainya. Kita sekarang katanya apa? Memiliki self actualization. Waduh, cukuplah kita ini ya. Itulah potensi kita yang paling penuh itu kita miliki pada saat kita memiliki self fulfillment, kebutuhan-kebutuhan diri kita itu apa? Self fulfillment itu apa? Kita penuhi. Jadi ini yang manusia apa ya? Hierarki yang manusia susun ya. Itu mari kita capai self actualization tersebut. Mari kita miliki self esteem, harga diri. Bahkan alih-alih sekalipun mengembangkan, bagaimana saya tahu saya sudah memiliki kepuasan diri atau harga diri? Oh, ada. Ada yang sudah kembangkan. Misalnya Anda pernah mendengar mungkin Rosenberg Self Esteem Scale, RSES ya. Jadi ada pertanyaan, Anda harus jawab mana yang Anda paling setuju, setuju, kurang setuju, sangat tidak setuju. Misalnya pertanyaannya, apakah saya cukup merasa puas dengan diri saya? Pertanyaan pertama. Oh, kalau Anda setuju sekali, Anda lingkari yang strongly agree, 3, poinnya jadinya 3 ya. Pertanyaan kedua, seringkali saya pikir saya tidak ada bagusnya, nggak ada bagusnya yang saya dapat kembangkan dalam kehidupan ini. Dan inilah pertanyaannya sampai 10. Jadi ada poin-poinnya. Kalau Anda setuju, cukup setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Ini poin-poinnya. Kalau Anda berada total poin Anda di bawah 15, maka Anda itu orang yang apa? Yang memiliki harga diri yang rendah. Anda tidak memiliki percaya diri yang tinggi. Tapi kalau Anda poin Anda setelah dilingkar-lingkari semua ini, poinnya Anda berada di poin 15 sampai dengan yang ke-25, Anda cukup-cukupan lah, harga diri Anda cukup-cukup. Tapi kalau Anda berada di atas 25, di atas 25, maka Anda dikatakan orang yang apa ya? Wah, Anda memiliki percaya diri, self-actualization, self-esteem yang apa ya? Self-esteem yang cukup apa? Self-esteem yang cukup tinggi. Ya, jadi inilah ya yang kita lihat ya, bahwa dunia menawarkan ya, dunia menawarkan hal ini ya. Tetapi seperti pertanyaan ya, pertanyaan yang ditanyakan kepada kita, apakah memang ini, apakah memiliki harga diri ini adalah yang dari pandang dunia ini adalah sesuatu yang harus kita cari. Hati-hati. Pelajaran kita tanyakan apa ya? Ada banyak kelompok dan individu yang memberitahu kita untuk mencintai diri kita apa adanya dan menerima diri kita sendiri tanpa kritik. Mengapa hal ini benar-benar penipuan diri kita sendiri? Nah, sekarang kita sering mendengar kutipan-kutipan yang indah di internet ya. Dear self, katanya, hai diriku sendiri, kepada diriku sendiri. Saya mengetahui engkau melakukan yang terbaik yang engkau sudah lakukan. Saya percaya kepada engkau, ya hai diriku sendiri. Lakukan terus. Love me, cintailah diriku sendiri. Jadi begitu banyak pergerakan-pergerakan yang mengajak kita semua untuk apa? Mencintai diri kita sendiri. Bahkan di Amerika sejak tahun 1960-an ya, sudah mulai lebih gencarnya di tahun 1980-an ada yang disebut dengan istilah self esteem movement. Satu pergerakan yang mencoba untuk kita semua apa? Memiliki harga diri yang tinggi semuanya. Tidak terkecuali. Jangan kita apa? Jangan kita mencoba untuk melihat orang lain ini, kamu itu tidak ada pencapaiannya. Semua kita memiliki apa? Pencapaian yang baik. Ya kalau Anda lihat misalnya ada buku-buku ini buku-buku untuk bayi-bayi atau anak-anak kecil ya. Misalnya buku ini salah satu dari begitu banyak ya, The Lovables in the Kingdom of Self-Esteem yang ditulis oleh Diane Lumens. Ini diajarkan kepada anak-anak. Kalau pada saat Anda buka saja kalimat pertama di halaman pertamanya ditulis apa? You are loved, you are loved, you are loved. Anda dicintai, Anda dicintai, Anda dicintai. Anda berharga, Anda berharga, Anda berharga. Dengan kata lain, seperti itu ya. Dengan kata lain, inti daripada self-esteem movement ini, apapun yang Anda lakukan, apapun saja yang Anda lakukan, that's it. Itu yang the best. Ya, apa saja yang Anda lakukan, itu adalah Anda sudah mencapai sesuatu yang terbaik. Itulah self-actualization yang terbaik. Jadi apa akibatnya? Sebagai contoh ya, anak saya Sean,
Dia di SMA-nya dia katakan, dia di dalam kelas itu ada 15 orang ya di Amerika ini ya. Di setiap akhir tahun, masing-masing anak dapat penghargaan. Entah Anda itu nomor 1 di kelas, ada penghargaannya khusus. Ya. Lalu saya tanya, apa semua orang dapat? Iya. Tidak ada pengecualian. Bahkan orang yang sering terlambat sekalipun, sering terlambat, angkanya paling rendah, ada pialanya masing-masing. Semuanya dihargai, semuanya nilai. Apa? Saya tanya kepada anak saya, Sean, yang paling terlambat, lalu paling angkanya paling rendah di kelas, dapat piala apa? Dia itu usaha untuk masuk ke dalam kelas. Jadi dia tetap dapat piala, pialanya itu adalah piala ini dipersembahkan kepada si A oleh sebab usahanya untuk apa? Untuk tetap masuk ke dalam kelas. Walaupun dia sering terlambat atau tidak masuk kelas, tetapi minimal usahanya itu apa? Dinilai. Dan begitu banyak yang dibuat oleh guru-guru dunia pendidikan dan lain sebagainya supaya anak-anak ini apa? Dapat diangkat harga dirinya katanya ya. Karena itulah self-esteem movement tersebut yang ada di Amerika. Semuanya dihargai. Jangan pernah di keluarga kita, jangan pernah orang mengatakan kamu ini tidak ada harganya. Sepertinya bagus ya. Tapi semuanya diangkat. Jadi tidak boleh, tidak ada yang dianggap gagal. Walaupun F sekalipun, wah anak-anak yang dapat F tetap dipuja-puji oleh orang tua. It's okay, it's okay. Nanti kamu akan lebih bagus lagi ya atau apa. Orang tua selalu mencoba untuk apa ya? Gloss over. Jadi semua, apapun kegagalan, apapun anak-anak itu apa? Kegagalan anak-anak itu mulai apa? Ditutup-tutupi. It's okay. Ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Nanti kamu akan bisa juga dan lain sebagainya. Jadi anak-anak itu apa? Ya nggak apa-apa berarti ya kalau saya gagal ya. Nggak apa-apa kalau saya gagal. Nah inilah the self-esteem movement ini ya menghasilkan, saya tidak mau sebutkan ya, kelompok atau generasi yang boleh dikatakan apa ya, generasi-generasi yang sangat apa ya, yang sangat tinggi egonya, tetapi tidak tahu apa-apa. Dengan kata lain ya, yang dinilai ya dengan kata lain, yaitu generasi yang apa ya, pikir bahwa mereka itu apa ya, deserve everything ya. Segala sesuatu itu berhak untuk mereka dapatkan. Kenapa? Karena orang tua mereka itu menina-bobokkan mereka dengan realitas yang ada di dunia di luar. Ya, menina-bobokkan mereka. Ya, jadi mereka pikir mereka apa saja mereka lakukan pasti mereka akan mendapatkan, tetap akan apa? Memperoleh segala sesuatu yang dapat mereka peroleh. Karena itulah yang mereka ajar baik di sekolah, yang mereka terima baik di sekolah maupun apa? Di rumah tangga. Jadi entitled, mereka pikir segala sesuatunya itu berhak untuk mereka dapatkan. Entitlement bahasa Inggris ini ya. Itu akan mereka selalu peroleh. Dan inilah banyak mulai berpikir ya. Mulai orang-orang mulai berpikir saat ini ya. Dan inilah salah satu surat kabar ya, The Irish Times. Dia katakan self-esteem is great. Bagus, gak ada masalah kita bahas tentang harga diri, kita harus naikkan harga diri anak-anak kita. It's great. So long, sepanjang it is rooted in reality. Realitas itu harus apa? Harus terjadi. Di sini dikatakan, salah satu kutipan di dalam artikel ini kan dikatakan apa? Jelas dikatakan apa? Obviously, we should all strive to have a sense of high esteem, of high self-esteem. Jelas kita semua harus berusaha untuk memiliki rasa harga diri yang tinggi. Tetapi harga diri tidak dapat diperoleh hanya dengan mengharapkannya. Jangan kita pikir, saya entitled, saya harus berharap. Ya, saya harap ini saya peroleh, lalu orang tua saya akan kasih, guru-guru akan kasih. Kenapa? Karena di Amerika saat ini tidak ada lagi orang yang ketinggalan kelas. Seperti di Indonesia, semuanya naik kelas terus. Semuanya angkanya mana bagus semua. Diusahakan naik lulus semua. Nggak ada yang gagal. Jadi jangan karena kita wishing for it, jangan karena kita apa mengharapkannya, maka kita akan dapat. Akan menjadi tidak sehat secara psikologis dikatakan. It would be psychologically unhealthy. Tidak secara psikologis tidak sehat untuk percaya bahwa Anda adalah anugerah Tuhan. In fact, jika sebenarnya jangan kita pikir wah saya pasti akan berhasil, saya pasti akan dapat. Jika Anda itu orang yang malas, ceroboh,
tidak bertanggung jawab, dan tidak dapat diandalkan. Don't think that you have a God's gift if you are lazy, shiftless, is irresponsible, and unreliable. Dikatakan ya, unreliable. Ya. Harga diri sejati, harga genuine self-esteem, harga diri sejati adalah produk sampingan atau hasil dari upaya yang berkelanjutan untuk hidup dengan baik, untuk membangun karakter, ya, dan dengan membantu orang lain. Jadi ada masalah dengan self-esteem movement, yaitu kita meninabobokan anak-anak kita. Apa akibatnya? Di rumah, di sekolah, anak-anak itu diginiin terus, dijempolin terus. Oke, bagus, nak, bagus, bagus. Begitu mereka kerja di luar, apa yang terjadi? Ketemu dengan bos, pencapaian itu yang utama. Siapa bilang kamu bagus? Ini mana hasilnya? Mana hasilmu? Jadi pada saat mereka bekerja, mereka berada di satu environment yang ada realitasnya, yang segala sesuatunya itu harus ada hasilnya apa. Jangan hanya, tidak ada bos-bos yang bilang, oh seperti orang tua atau seperti guru, it's okay nak, kamu sudah usaha ya, saya nilai usahamu. Enggak, di tempat kerja Anda tidak dinilai dengan apakah Anda memiliki keinginan untuk berhasil, memiliki keinginan untuk produktif, tapi Anda dinilai mana produktivitas Anda, mana hasil Anda. Jadi tidak heran generasi yang dilahir di tahun 70-an 80-an ini yang dininabobokkan oleh orang tuanya itu hancur-hancuran, itu dipecat-pecat di tempat kerja. Kenapa? Karena mereka pikir apa saja yang saya buat, saya nggak akan pernah dipecat. Orang tua saya nggak pernah pecat. Sekolah saya nggak pernah keluarkan saya. Jadi ini tidak realitas, ya, dengan kata lain. Dan inilah satu buku juga Steve Salerno dia katakan ya. Dia katakan bagaimana itu self-help movement yang mencoba untuk membangkitkan, you are okay, everything is okay. It's a sham. Itu adalah satu penipuan. Ini orang dunia yang bilang. Bukan pelajaran sekolah sahabat kita, saudara. Orang dunia yang menulis buku, dia katakan apa ya? Self-esteem based education came straight out of theory of victimization. Jadi dikatakan pendidikan yang meningkatkan, yang mengangkat harga diri itu keluar dari satu teori victimization. Jadi jangan anak-anak kita itu jadi apa? Jadi victim, jadi korban. Jangan dikorbankan mereka. Ya jangan dikorbankan. Jadi harus diangkat. Dan dia katakan apa? Ada banyak sekali buku-buku di dunia ini saat ini. I'm okay, you're okay, everybody okay saja kita semua ya. Tetapi sesungguhnya tidak oke. Dunia ini tidak oke. Kita harus berkembang. Dunia ini dengan kata lain ya, kalau kita hubungkan dengan apa ya? Dengan kerohanian. Dosa itu ada. Kita harus ada realitas, ada dosa. Dosa menyebabkan orang malas, dosa dapat menyebabkan orang tidak produktif, dosa menyebabkan ada orang tidak mengembangkan karakter yang sesungguhnya. Ya. Dan itu harus dinilai, jangan kita nina-bobokkan. Jangan kita nina-bobokkan. Jadi kita harus jujur dengan realitas. Ini orang dunia yang bilang, dan inilah yang Alkitab juga ingin kita melihat. Bahwa ada unsur dosa di dalam dunia ini. Dan unsur dosa itu harus dihilangkan. Unsur dosa itu harus dihilangkan dan kita harus berusaha dengan pertolongan surga untuk keluar dari lumpur dosa. Jangan kita berada dalam lumpur, lalu orang tua, pendidikan, dan lain sebagainya katakan, it's okay, it's okay, it's okay. It is not okay. It is not okay. Itulah sebabnya kita harus memiliki biblical concept of self-worth. Ya, mari kita lihat apa yang kembali ke pelajaran sekolah sahabat kita melalui Yusuf. Ya, Yusuf itu terus terang saja ya, boleh dari satu pihak dia dia melihat konsep self worth itu hebat sekali yang orang tuanya berikan. Ya, boleh kita katakan dia seperti anak yang dimanjakan, dia itu dia itu seperti dininabobokkan oleh orang tuanya. Kasih yang terbaik, baju yang lebih baik dari anak lain sebagainya. Tetapi coba kita lihat apa akibat daripada apa yang orang tua buat. Dia melihat semua. Dia melihat apa yang orang tuanya lakukan kepada dia. Tapi pada saat yang bersamaan dia juga bisa melihat realitas apa yang terjadi dengan saudara-saudarinya yang lain. Tetapi kita lihat dia tidak bergantung kepada apa yang orang tuanya buat atau apa yang saudaranya telah buat. Apa yang kita bisa lihat? Nanti kita akan pelajari. Tapi poin pertama sebelum kita sampai kepada apa yang menyebabkan Yusuf itu tetap tegar. Yang pertama, pelajaran dapat kita peroleh ya, bahwa keadaan kita saat ini,
bukanlah hasil akhir dari kehidupan kita. Yusuf dininabobokan di rumah orang tua, tetapi dia tetap tegar di rumah Potifar. Dia tetap tegar di dalam penjara. Dan pada saat ini kita bisa lihat, kehidupan itu bagaikan apa ya? Bagaikan roda. Ada saat dia di rumah tangganya dia berada di atas, tapi kemudian dia di bawah. Tapi kemudian di rumah tangga Potifar dia menjadi kepala para pegawai Potifar. Tapi kemudian dia apa ya? Dituduh yang tidak benar, masuk penjara, jatuh lagi dia. Tapi di dalam penjara kemudian dia buat tetap yang terbaik, kemudian dia naik lagi. Apa dia jadi kepala penjara? Tangan kanan kepala penjara. Lalu tetap masih dalam penjara, tapi sesudah itu dia apa? Dilupakan oleh juru makan, juru minum. Tapi kemudian dia diingat lagi dan kemudian menjadi Perdana Menteri di apa? Perdana Menteri di Mesir. Jadi dengan kata lain self-worth kita itu bukan berdasarkan keadaan. Kalau saat ini Anda mungkin dari sudut pandang dunia masih berada di bawah, jangan lupa Yusuf juga pernah mengalami keadaan di bawah. Sebagai budak, orang yang dipenjara, orang yang dilupakan. Ya. Tapi itu nilai diri kita bukan ditentukan dari keberadaan kita saat ini. Ya. Keberadaan kita saat ini. Ya, pada saat saya berada waktu masih di SMA dengan kata lain, kita anak-anak muda, wah kita ingin lihat, waduh ada sahabat-sahabat saya yang memang wah hebat sekali, kaya dari keluarga kaya, ganteng, datang ke sekolah dengan mobil dan lain sebagainya. Wah kadang-kadang kita menjadi rendah diri, aduh kasihan sekali ya kita naik bus pun seringkali ngumpet-ngumpetan supaya nggak bayar uang bus dengan kata lain ya. Tetapi jangan kita pernah merasa kecil oleh karena keadaan kita yang saat ini dari sudut pandang dunia itu seakan-akan masih kecil. Itu poin pertama, jangan merasa diri kecil. Tapi pada saat yang bersama dengan melihat bahwa dunia ini bagaikan roda yang berputar, ada dua poin. Pada saat kita berada di bawah, jangan merasa kecil. Pada saat kita berada di atas, jangan merasa sombong. Ya saat ini saya bisa berbicara dengan Anda, tapi siapa yang mau tahu keadaan saya 1 tahun ke depan? Apa yang akan terjadi dengan saya? Saat ini mungkin ada yang suka like dan lain sebagainya. Tapi 1 tahun ke depan, who knows? Tapi harga diri saya itu bukan ditentukan apakah karena saya merasa kecil pada saat saya tidak dikenal atau pada saat dikenal. Itu tidak menjadi bukti. Keadaan kita saat ini bukanlah hasil daripada kehidupan kita. Mazmur 27 ayat 13-14 katakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Pada saat Yusuf berada sebagai budak, dia tetap percaya bukan kepada ayahnya akan selamatkan dia. Kakaknya akan memberikan belas kasihan. Tidak, dia percaya kepada Tuhan. Dia nantikan Tuhan. Dia sabar. Dalam keadaan apapun, di bawah atau di atas, dia tetap berpegang kepada Tuhan. Karena dia percaya hidupnya itu di tangan Tuhan. Ya. Kalau saat ini saya tidak dihargai oleh manusia, saya tidak mengharapkan penghargaan manusia. Saya mengharapkan apa yang dapat Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya. Poin kedua, ya. Poin kedua, itulah sebabnya harga diri kita itu bukan dinilai oleh manusia, tetapi harga diri kita, self-worth kita, itu dinilai oleh Allah. Kita sudah lihat ayat-ayat tadi kita sudah baca ya. Yesaya 43 ayat 1. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, jangan merasa rendah kalau Anda saat ini direndahkan. Jangan merasa sombong kalau saat ini Anda seakan-akan sedang berada di atas. Sebab Tuhan yang membentuk kita. Tuhan yang telah memanggil kita dengan aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Tuhan mengenal Anda. Jadi jika Anda saat ini katakan, aduh pendeta saya nggak ada apa-apanya, saya tidak punya apa-apa. Saya tidak berarti, saya baru datanglah mungkin ke Amerika, atau saya tidak punya ini, saya masih menumpang, saya masih begini, saya tidak punya status imigrasi dan lain sebagainya. Harga diri Anda bukan ditentukan apakah Anda punya status, apakah Anda punya rumah di Amerika, Anda punya usaha di Amerika, berapa banyak Anda punya bank account, ya. Itu tidak menentukan. Harga diri kita itu bukan dinilai oleh apa yang manusia lihat. Mungkin kita sering kali berpikir, wah kalau saya jadi pimpinan ini maka saya akan dihormati. It's okay, let it be. Ya.
Biarlah kita itu, manusia boleh panggil saya, tempatkan saya di tempat duduk terdepan kalau acara-acara pesta, acara-acara apa, karena kita adalah ketua ini, ketua itu, dan lain sebagainya. Tetapi ketahuilah, ya, Tuhan yang lebih memiliki penilaian yang terbaik tentang kita daripada manusia. Ya. Harga diri kita itu dinilai oleh Allah. Poin yang ketiga dan yang terakhir, bahwa harga diri kita itu bukan bersumber dari apa yang manusia nilai dari kita. Tapi harga diri kita itu bersumber, bukan hanya Allah yang menilai, tapi Allah yang memberi. Manusia mungkin bisa memberi, tapi apa yang manusia beri itu berakhir, saudara-saudara. Ya, ada saat-saatnya. Anda mungkin di antara kita ada mantan-mantan ketua uni. Ada saat-saatnya nih ketua-ketua uni kita ini, waduh, nomor 1 duduk paling depan, selalu duduk masuk di mimbar dan lain sebagainya. Itu manusia yang memberikan penghormatan. Oke saja, kita tentunya saja terima ya. Ada pemimpin-pemimpin negara. Ada emperor ya, kaisar Ethiopia. Wah, hebat sekali waktu dia sebelum kami datang ke Ethiopia ya, berapa tahun sebelum kami itu ada emperor Haile Selassie. Waduh, diagung-agungkan, dianggap Allah bahkan oleh banyak orang-orang Ethiopia. Tapi pada saat diganti oleh pemimpin baru ya, Derg regime, apa yang terjadi dengan emperor Ethiopia ini? Anda tahu di mana dia dibuang? Dia tidak dikuburkan secara terhormat. Dia dibuang ke lubang, maaf saja, lubang apa? Lubang WC. Dengan kata lain, emperor ini yang begitu dinilai oleh manusia mendapatkan penghormatan yang begitu hebat, dianggap Allah bagi banyak orang Ethiopia. Tapi pada saat dia diganti, masuk dalam lubang apa? Lubang WC. Tapi harga diri kita bukan apa yang manusia lakukan atau berikan ya. Harga diri kita menurut Yeremia 17 ayat 5 sampai 7 katakan apa? Terkutuklah bahkan ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, harga dirinya sendiri ya, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Kenapa? Semak bulus padang belantara itu gampang terbakar, hangus, habis. Posisi Anda, segala sesuatu yang dunia tawarkan itu gampang hilang. Ya. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun terbakar, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tetapi, ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kenapa? Inilah harga diri kita yang sejati. Yang bersumber bukan dari manusia, bukan dari ayah saya ketua uni, ayah saya ini jenderal ini, saya punya backingan presiden ini dan lain sebagainya. Tidak. Tapi harga diri yang bersumber dari Tuhan, itulah yang apa? Itulah yang kekal. Kiranya ini dapat menjadi satu perenungan bagi kita. Untuk dapat selalu bergantung kepada apa yang Tuhan dapat lihat dalam kehidupan kita. Dan seperti yang kita lihat dari kehidupan Yusuf, pada saat itu ya kita lihat dia bukan, kalau dia hanya bergantung kepada orang tuanya, maka dia akan kacau balau waktu dia berada di Mesir. Tetapi dia selalu hanya bergantung kepada Tuhan. Dan pada saat itulah kita lihat hasil akhir dari kehidupannya adalah satu akhir kehidupan umat Tuhan yang telah dipimpinnya dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, jika ada tambahan atau pertanyaan ya, sehubungan dengan pelajaran kita, silakan. Ada kira-kira? Ya. Dari seperti biasa, dari Om Rain mungkin. Oh, dari Saudari Debbie, silakan. Di unmute dulu ya. Sudah belum di unmute kayaknya. Belum di unmute, belum sempat di unmute ini. Apa mungkin Dedek belum? Dek bisa di unmute? Oke, bagaimana yang lainnya? Nggak tahu, ada masalah mungkin? Mungkin Dedek bisa bantu settingnya ya untuk di unmute orang-orang. Oke. Ada yang bisa di unmute jika ada tambahan-tambahan?
Ada masalah teknis sedikit mungkin ini ya. Mungkin saya akan coba bicara dulu dengan Dede. Ya. Dede. Oke. Saya mohon permisi sedikit ya. Saya coba untuk berbicara dengan Dede di kamar di studio ini. Ya. Saya mohon pamit sedikit untuk coba tanya ke Dede hubungan dengan masalah teknis kita saat ini. Saya mohon permisi. Ya, ada yang silakan Saudari Debbie kalau bisa di-unmute. Ya. Bisa? Sudah bisa? Oh, enggak bisa. Oke, mungkin ada yang lainnya yang boleh angkat tangan. Oh ya, silakan, silakan. Sudah bisa kedengaran, Saudari Debbie. Sudah kedengaran suara saya? Ya, sudah kedengaran. Baik, terima kasih pembahasan yang sangat menarik karena inilah yang memang udah lazim kejadiannya. Maksud saya bukan mau kasih pertanyaan, tapi seperti yang pendeta katakan bahwa kehormatan itu hanya kita dipandang oleh Tuhan. Ya. Tapi masalahnya pendeta, kita ini hidup di lingkungan yang bagaimana? Itu tidak bisa pungkiri pendeta. Dan kita tidak bisa munafik. Ya. Orang lebih mengandalkan, lebih mengutamakan orang itu. Nggak usah jauh-jauh lah, memang nggak bisa bohong. Orang itu mungkin orang kaya, orang banyak duit, orang yang bertitel tinggi, kita nggak bisa hindari apapun itu. Walaupun kita memang ya secara rohani kita pandang Tuhan lah. Sementara kadang-kadang aja orang berkhotbah di mimbar, kadang-kadang suka menyebutkan seseorang, membanggakan seseorang. Oh, kalau bukan si A, gereja ini tidak bisa berdiri. Oh, kalau bukan si B, sekolah ini tidak bisa. Dan lain-lain. Jadi memang kita tidak bisa hindari pendeta. Kita bukan, kalau saya pribadi, kami ini kita ini bukan hati malaikat. Kita ini masih hati yang berdosa. Tidak luput dari kesalahan dan pasti menimbulkan pikiran-pikiran yang seperti itu. Jadi enggak usah di kalangan gereja, kadang-kadang di rumah pun begitu keluarga. Kalau anak itu berhasil, ada keluarga yang berhasil, anak kita aja lah yang berhasil satu. Seperti Yusuf. Itu mungkin bapaknya lain, tapi kalau sekarang kita lihat anak itu berhasil, selalu kita bangga-banggakan. Mungkin orang tua iya si A begini dan sebagainya. Itu kalau kita mau menghindari enggak bisa sampai kapanpun. Sampai Tuhan Yesus datang pun masih begitu kita punya pikiran. Jadi bagi saya pendeta, ya memang kita harus pandang Tuhan aja. Kita harus memandang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Tapi di sisi lain memang kita hidup dengan orang berdosa, pendeta. Amin. Jadi hal-hal pendeta bisa kasih tanggapan, kasih tiap-tiapnya ya apa kira-kira pendeta. Saya setuju sekali. Saya setuju sekali Ibu Debbie ya. Tapi memang inilah keberadaan kita manusia. Itulah sebabnya dalam kitab Roma 12 Tuhan sudah katakan kita harus memiliki pembaharuan budi kita, jangan menjadi serupa dengan dunia karena inilah ajaran-ajaran dunia ya. Nilai kehormatan diri kita itu ditentukan kalau kita punya apa yang berdasarkan apa yang kita miliki. Tetapi yang Tuhan inginkan seperti pengalaman Yusuf itu yang lebih konsisten, yang lebih kekal itu dari apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan seperti Yeremia tadi katakan, apa yang kekuatan kita dari dunia itu bagaikan apa ya?
bagaikan apa ya, rumput di padang gurun, gampang sekali habis, gampang sekali hilang. Saya tahu saya kenal banyak orang, bukan yang begitu terkenal pada satu saat, doktor ini dan itu, tapi kemudian hilang, hancur. Ya, entah kesalahan dan lain sebagainya, tapi apa yang kita miliki, yang kita pikir kita bisa banggakan saat ini, itu akan apa? Seperti hembusan itu akan apa? Semua akan berakhir. Ya, semua itu dapat berakhir. Jadi kita selalu diingatkan, termasuk saya mengingatkan diri saya sendiri, ya, bahwa di mana kita mau kebergantungan kita. Apakah kita bergantung hanya karena kita saat ini seakan-akan berada di atas, tapi seperti yang saya katakan tadi, dunia itu bagaikan berputar seperti apa ya? Seperti roda. Jadi marilah kita kekuatan kita. Seperti Yusuf, dia berada dalam roda apapun, tapi rodanya itu roda Tuhan, ya. Dengan kata lain, ya. Apapun manusia lakukan kepada dia, pada saat Tuhan beserta dengan dia tetap memiliki kekuatan surga. Baik, terima kasih Saudari Debbie. Ada yang lainnya, Om Rain? Silakan Om Rain. Ada satu cerita, Terima Pendeta. kasih. Salah satu mungkin dari ada pengalaman, jadi orang itu selalu diandalin. Giliran orang itu sudah jatuh, jadi kita buat berdosa juga sama orang itu. Jadi orang itu sudah jatuh, akhirnya tidak, ya kepeduliannya sudah, orang-orang tidak terlalu dipandang lagi sama dia. Akhirnya lama-lama dia larut, menghilang. Nah itu jadi dosa juga buat orang yang kita selalu membanggain. Itu kita selalu andelin. Oh ya kalau bukan dia, ya dia udah nggak ada, ya kesian dia. Begitu aja yang kita bisa lenturkan dari mulut kita. Itu aja Pendeta. Makasih. Ya Om Rain, silakan Om Rain. Terima kasih banyak Pendeta. Sangat tepat sekali pelajaran ini. Dan kita lihat bahwa Yusuf itu sejak berangkat dari rumah dia sudah punya harga diri sejati. Sebab dia bisa gagal, bukan gagal tapi kecewa. Kenapa dia ditarik-tarik rupa budak lalu sampai sana diperjualbelikan. Tapi akhirnya dia pertahankan itu harga diri yang sejati, ya, yang dia peroleh sejak kecil dan tentu dengan kuasa Tuhan. Karena Tuhan juga punya maksud dengan Yusuf. Tuhan sudah lihat masa depannya, ya. Dan tidak sembarangan juga Tuhan pilih orang untuk mewakili dia untuk masa depan kecuali persiapan sejak masih muda di rumah. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang lainnya mungkin? Saya puji Tuhan oleh sebab salah seorang sahabat saya, Alex Syahalatua, ada bersama-sama dengan kita, ya. Sahabat juga dari Ibu Debbie yang sama-sama di Gereja Salemba. Jadi selamat bergabung, Saudara Alex. Ya. Ya, terima kasih Pak. Dengar aja Pak. Oke, kalau Saudara Alex ingin ada yang mau disambung silakan. Ini pengkhotbah di Jemaat Salemba Sabat lalu ini. Jadi kita Ya, saya dengar aja Pendeta, baru bangun Pendeta. Maaf. Oke. Selamat Ya, baik, bergabung kasih. dengan kami, Bapak. Ya, Alex terima kasih Syahalatua. Pendeta. Baik, ada lagi yang lainnya, Papi Mami mungkin silakan. Jika ada yang mau ditambahkan. Oh, Pendeta Yani. Ya, Pendeta Yani juga. Oh, kalau Papi tidak ada, Pendeta Yani tadi sudah angkat tangan. Silakan Pendeta. Ya, Sir. Makasih Bu Debbie mengingatkan orang juga sebagai pendeta. Dan inilah yang menjadi satu bahan evaluasi, dan dari sejak awal pelayanan sampai hari ini saya mencoba untuk menghilangkan itu hal-hal seperti yang Ibu Debbie sudah sampaikan tadi. Karena memang Sir, kebanyakan terjadi ya orang-orang yang berpengaruh diinabobokan oleh para pimpinan, datang di gereja juga kami sempat ya memang mesti lakukan ya kalau boleh 10 kali lipat untuk dihormati. Tapi pengalaman yang saya alami Sir, di Nusa Utara, ini hal yang mereka sangat tentang. Ya memang adat kemudian kalau orang di Manado siapa saja datang kan kalung bunga atau kasih bunga apa saja. Tapi kalau di Nusa Utara, khususnya yang saya layani di Tamako, mereka sangat tentang. Mereka katakan, Pendeta, ini gereja yang kami hormati Tuhan, bukan manusia. Ya kadang juga jadi dilema, kita secara logika betul juga ya. Tapi dari pelajaran ini juga memang kita diajarkan bagaimana seharusnya Tuhan yang dimuliakan, bukan kita. Jadi
bagaimana caranya juga kita sebagai pendeta untuk dapat memberikan arahan-arahan kepada anggota jemaat supaya kalau boleh pujian penghargaan itu tepat pada tempatnya, bukan pada hal-hal yang tidak membuat dia jadi berdosa. Satu lagi Ustaz, dari pengalaman yang saya alami saat ini adalah bagaimana seorang pimpinan itu, ya ketua jemaat, dia mencari-cari sesuatu untuk boleh dapat penghargaan yang sangat hebat dari anggota jemaat. Saya tentang itu sampai hari ini, dan kemudian dari sejak awal pelayanan kemudian membuat dia supaya jangan lagi seperti itu. At least-nya pada waktu dia menyampaikan sesuatu kepada saya di hadapan jemaat, memperkenalkan saya, oh pendeta ini hebat gini dan kemudian calon master lagi. Habis dia selesai itu saya langsung cut, minta maaf Bapak Ketua, saya tidak biasa seperti ini. Yang saya mau sampaikan bahwa panggil saja pendeta Yani, ya enggak usah pakai DP embel-embel yang ada di belakang itu. Dan rupanya memang orangnya seperti itu, dia suka dihargai. Akhirnya sampai hari ini kontras dengan saya, tapi tidak apa-apa, saya akan tetap berikan arahan-arahan kepadanya. Makasih Sir untuk semua pelajaran. Oke. Tapi tentu saja, saya ingin coba mengklarifikasi. Bukan berarti kita karena kita tidak ingin menjadi mendapatkan harga diri yang diangkat-angkat dan lain sebagainya, kita tidak menerima penghormatan. Alkitab katakan mari kita saling menghormati, saling memberi hormat, bukan menerima hormat ya, tapi saling memberi hormat. Jadi dengan kata lain, Alkitab tidak melarang kita untuk menghormati orang lain. Kita harus bahkan menghormati orang lain. Tetapi dalam konteks apa ya? Dalam konteks tentunya Tuhan yang ingin agar kita menyadari bahwa siapa saja, entah dia orang yang besar, dianggap besar oleh manusia, atau orang kecil sekalipun di dalam jemaat, kita semua harus menghormati mereka. Kita harus menghormati karena itulah kehendak Tuhan bagi kita untuk menghormati siapa saja. Kenapa? Oleh sebab masing-masing kita itu telah diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Jadi pada saat kita menghormati orang siapa saja, bukan hanya karena kedudukannya, bukan karena kita melihat kedudukannya, tetapi karena kita melihat bahwa orang itu adalah orang atau manusia yang diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Itulah sebabnya Alkitab katakan kita harus saling menghormati, ya. Tetapi itulah seringkali seperti manusia ya, seperti yang tadi Ibu Debbie katakan, ada yang lebih dan lain sebagainya oleh sebab kedudukan posisi. Tapi siapapun mereka, mari kita hormati. Harus kita hormati karena mereka adalah rupa dan gambar Allah. Baik, terima kasih. Jika tidak ada lagi, saya percaya tidak ada lagi mungkin ya dari live stream Dek, jika ada. Tidak ada tambahan atau pertanyaan dari live stream. Jika tidak ada, kita akan masuk ke bagian yang kedua. Dan pertama-tama tentunya kita akan berdoa bersama ya. Dan kita bersyukur. Kita bersyukur karena tepat pada saat ini ya, Elisa Siregar berulang tahun ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, dialah yang telah memfasilitasi kita lebih daripada 1 tahun lebih ini. Hampir ya 1 tahun setengah kita difasilitasi dengan acara-acara kita. Dan Tuhan tentunya telah menggunakan saudara Elisa Siregar. Mungkin Dede akan berkata 1-2 kata ini yang berulang tahun pada saat ini. Silakan Dek. Tolong suaranya juga di live stream supaya bisa didengar nantinya Dek ya. Silakan Dede. Selamat ulang tahun Dede. Thank you Pendeta. Ya puji Tuhan aja karena masih diberikan kesempatan untuk melayani sampai sekarang. Ya, tolong doakan aja agar sehat-sehat terus dan tetap bisa melayani Pendeta. Amin, amin. Ya, jadi kita terus berdoa, bukan hanya Dede memfasilitasi pekabaran firman Tuhan, tapi mungkin suatu waktu akan menyampaikan firman Tuhan juga ya. Dia sudah begitu banyak belajar sepanjang tahun ini ya, lebih 1 tahun lebih ini. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, kita memuji besarkan nama Tuhan, dan kita bersyukur Tuhan yang sudah memberikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi bagi Dede atau Elisa Siregar, sehingga kita selalu mendapatkan dapat difasilitasi satu acara-acara yang dapat kita bawakan dari Jemaat Fisdak untuk saling menguatkan satu dengan lain dalam acara-acara ibadah kita dan hal-hal lainnya yang Tuhan sudah lakukan. Baik saudara, ada lagi mungkin dapat kita doakan saat ini, silakan. Ada kira-kira dari live stream? Ibu Syana, jadi saya akan doakan saudari Jane, lalu adik Ibu Syana ya.
adik Ibu Siana yang akan ke Indonesia ya. Sorry, ke Manado. Ya, begitu ya. Boleh saya tahu nama adiknya, adik Ibu Siana, ibu siapa atau saudara siapa? Ya. Silakan Ibu Siana. Adik saya sama anaknya sekeluarga mau pindah ke Manado. Oh, namanya siapa Ibu Siana ya, nama adiknya? Joyce. Joyce ya. Joyce Laluan ya. Ya. Oke, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada, yang dari live stream, Dek, silakan. Yang pertama dari Tante Omi, katanya tolong doakan saudaranya yang bernama Enos Pangalila yang sekarang berada di rumah sakit di Jakarta, Pendeta. Oh, oke. Enos Pangalila. Enos Pangalila ya. PPAD itu. Adiknya Tante Omi ya. Oke. Silakan. Ada lagi yang lainnya? Lalu ada silent request juga dari Tante Ike Lintang. Oke. Oke. Silakan lagi. Sudah, Pendeta. Baik. Jika tidak ada, tentunya saya akan doakan juga hal-hal yang biasa kita juga doakan ya. Mari kita saat ini bersatu di dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan memuji dan membesarkan namamu, satu kesempatan yang indah Tuhan. Kami umat-umatmu dapat berbakti. Kami dapat melihat bagaimana Tuhan yang mengenal kami. Engkau mengetahui kami masing-masing, nama kami, siapa kami, apa yang telah terjadi dalam kehidupan kami, apa yang sedang terjadi, dan potensi yang dapat terjadi tentunya di dalam kehidupan kami. Semuanya berasal daripada Engkau Tuhan. Kami bermohon Tuhan, kiranya Engkau akan selalu menyertai, sehingga apapun keberadaan kami saat ini, itu tidak akan menjadi satu hal yang menghalangi kami untuk menghidupkan atau melakukan potensi yang terbaik yang dapat Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Gunakanlah kami Tuhan, lihatlah kami, sehingga kami dapat selalu berkarya, sehingga kami dapat selalu melakukan yang terbaik yang dapat kami lakukan oleh sebab Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Engkau yang menuntun kepada kami untuk dapat melakukan hal-hal yang terbaik yang dapat terjadi dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami juga ingin bersyukur karena Engkau sudah melakukan yang terbaik yang telah terjadi pada kami di Jemaat Fisdak melalui karya-karya yang Saudara Elisa Siregar telah lakukan. Dia telah lakukan bukan untuk kepujian kemuliaan namanya, bukan untuk harga dirinya Tuhan. Tapi dia telah lakukan inti untuk memajukan pekerjaan-Mu, untuk membawa agar kami semua dapat dikuatkan. Karena pada saat kami dekat dengan Engkau melalui pendengaran akan firman-Mu, dengan pembelajaran akan firman-Mu, dengan doa-doa yang kami layangkan, maka kekuatan iman tersebut dapat menjadi bagian kami, dan kami akan terus memuji dan membesarkan nama-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati Saudara Elisa Siregar, dan Tuhan terus gunakan dia Tuhan, untuk dapat membawa umat-umat Tuhan yang ada di mana saja lebih dekat dan lebih dekat dengan Engkau. Pimpinlah dia Tuhan dalam kehidupannya. Berikanlah selalu kesehatan, kekuatan surga yang dapat menjadi bahagiannya. Dan biarlah rancangan-rancangan masa depan yang Tuhan sudah rancangkan bagi Elisa akan menjadi bahagiannya. Pimpin juga keluarganya, abangnya dan keluarganya, Saudara Samuel dan keluarganya, Joan dan adik Gabriel. Dan juga kedua orang tuanya, Bapak dan Ibu Siregar di Jakarta. Kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bahagian mereka. Dan pada saat ini juga Tuhan, hamba-Mu datang untuk membawa segala permohonan-permohonan doa kami pada saat ini. Kami ingin membawakan bersama-sama dengan Ibu Ice Erna, selalu ingin kami mendoakan anaknya, Saudara Ronald dan juga Jonah dan keluarganya agar semakin kuat dalam bukan hanya dari segi kesehatan, tapi khususnya Jonah dan keluarganya dapat dibawa untuk dapat kembali atau lebih dekat dengan Engkau, ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami berdoa bagi Bapak Enos Pangalila yang dalam keadaan sakit, adik daripada Tante Omi. Kiranya penyertaan surga akan terus menjamah dia. Dan kiranya dengan kekuatan yang dari surga, kami dapat bersuka cita oleh sebab kesembuhan yang sudah
dapat menjadi bagiannya. Kami juga terus berdoa bagi Bapak Alden Sihotang. Kami ingin terus berdoa bagi Bapak Johan Tambun. Kami ingin berdoakan Tante Yeni Poluan yang kami berharap kiranya dia dapat segera keluar dari rumah sakit di Rhode Island. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami lain yang mungkin tidak sempat lagi hamba sebutkan satu persatu. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi adik daripada Ibu Siana Laloan dalam perjalanan mereka atau rencana perjalanan mereka pindah ke Manado. Kami berdoa adik daripada Ibu Shana, saudari Joyce Laluan dan keluarganya, anak-anaknya itu dapat tiba dengan selamat di Manado dan mulai kehidupan yang baik baru bersama-sama dengan Tuhan di Manado. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang sudah datang berbakti bersama-sama saat ini. Puji Tuhan, sahabat hamba-Mu, saudara Alex Syahaliatua, Tuhan sudah bersama-sama dengan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan surga kepadanya, kepada beliau dan istri dan keluarganya, ibunya Tuhan. Tuhan akan selalu memberikan kekuatan Ibu Syahaliatua di masa tuanya. Kiranya penyertaan surga dapat terus menjadi bagiannya. Kami juga berdoa bagi saudara Venture Suot juga yang sudah berbakti bersama-sama. Kami juga berdoa bagi Ibu Debbie yang sudah selalu bersama-sama, berdoa bagi anak-anaknya yang ada di Indonesia maupun yang ada di Filipina dan keluarga mereka. Kami juga berdoa bagi Ibu Montang dan saudara-saudari kami lainnya. Hamba ingin berdoa bagi pendeta Tikualu yang selalu bersama-sama, kiranya Tuhan akan selalu menyertai dia dan keluarganya. Om Rain, Tante Evelyn, Papi, dan Mami, dan keluarga yang sudah bergabung, kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian kami semua. Dan pada saat ini Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa. Hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga Sihotang. Bapak dan Ibu Sihotang, Bapak Jaminten, dan Ibu Ellen Sihotang Mokalu Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka dalam kehidupan mereka, dalam segala usaha-usaha mereka, kehidupan mereka. Kiranya Tuhan akan selalu menuntun mereka, berkat-berkat surga akan berlimpah kepada mereka, bukan hanya berkat badani, tetapi juga berkat rohani. Berkati juga anak-anak yang Tuhan sudah percayakan pada keluarga ini dalam aktivitas mereka di California. Kiranya Tuhan akan selalu menjaga mereka, menuntun kehidupan mereka, dan masa depan yang Tuhan sudah rancangkan terjadi kepada mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Tante Alce Rempen Pelealu Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menjaga Tante dalam segala pekerjaan yang dia lakukan, dalam segala sesuatu yang dia lakukan di Amerika. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat-berkat surga kepada Tante Alce, sehingga dengan demikian dia akan menjadi saluran berkat surga bukan hanya bagi dirinya, tapi bukan hanya bagi keluarganya jemaat Tuhan di Fisdak, tapi kepada seluruh umat-umat Tuhan yang dapat dijangkau juga oleh Tante Alce. Berkati juga Om Max dan keluarga daripada anak-anak Tante Alce yang ada di Indonesia. Penyertaan surga kiranya selalu menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah juga permohonan-permohonan pribadi yang umat-umat Tuhan sudah bawakan pada saat ini, yang dibawakan oleh Ibu Ike Lintang, oleh Om Yantan, Tante Sin, Ibu Marta, dan semua yang sudah membawakan doa-doa pribadi mereka. Hamba-Mu juga ingin mendoakan mereka yang dalam keadaan duka pada saat ini. Khususnya hamba-Mu berdoa bagi keluarga Linturan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi sahabat hamba-Mu, Saudara Dani Tampi, yang kehilangan istri yang dia kasih, Ruth Lukas. Kami berdoa kiranya penghiburan surga akan menjadi bagian Saudara Deni Tampi dan keluarganya, anak-anak dan cucu. Dan kiranya pengharapan untuk bertemu kembali dengan istri yang dikasih akan menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mendengar, Engkau sudah menjawab doa-doa kami. Karena doa-doa dan yang telah kami bawakan ini, Tuhan, kami bawakan hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita pada saat ini jemaat ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang secara khusus bagi saudara Elisa. Kita lihat di sini ada dari jemaat yang sudah datang, saudari Silvana Masi. Saya ingin mengundang saudara Elisa untuk dapat hadir ya, untuk dapat pindah dari kamarnya ke kamar kita, dan mungkin Anda semua yang ada di Zoom juga dapat secara menyanyikan lagu Happy Birthday to You kepada saudara Elisa. Mungkin ada pendeta muda Tulus bersama-sama dengan kita dan Iin, dan saudara Elisa mungkin dapat duduk di sini menggantikan saya ya. Ya. Mari kita menyanyikan Happy Birthday to kepada saudara Elisa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Dada. Happy birthday to you. Panjang
Dede akan meniup lilin apa cake-nya ya. Silakan Dede. Ini? Oh iya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Thank you semuanya. Ya. Terima kasih sudah doakan. Oke, saudara sekalian, terima kasih banyak sudah bersama-sama kita dari seluruh dunia nih. Sepertinya sudah merayakan ulang tahun daripada saudara Elisa Siregar. Kita bersyukur sekali lagi. Baik, terima kasih saudara atas kebersamaan kita. Sampai bertemu besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Stay safe, stay healthy. Sekali lagi Tuhan Selamat memberkati. ulang tahun.